warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani, selamat berjumpa kembali dengan channel kami Omah Tani, tempat singgah para petani. Oke Sobat Tani, kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan klasik yang sedang terjadi dan sudah lama terjadi di dunia pertanian. Nah, permasalahan ini sampai sekarang mungkin belum ketemu solusinya. Ada apa sebenarnya? Masalah ini adalah kenapa petani selalu dianggap miskin. Nah, ini permasalahan klasik yang dari dulu sampai sekarang belum ketemu solusinya. Sehingga sesuai dengan data kependudukan bahwa profesi petani adalah profesi yang mungkin paling rendah. Karena sebagian besar masyarakatnya ekonominya masih di bawah standar atau tergolong dalam kemiskinan. Ada apa sebenarnya dengan petani? Nah, padahal sesuai wilayah Indonesia yang kita ketahui bahwa dataran Indonesia lebih banyak berupa lahan-lahan pertanian. Artinya penduduk Indonesia juga sebagian besar kehidupannya adalah bertani. Nah, ketika petani ini ekonominya di bawah standar, maka secara otomatis maka bangsa itu bisa dikatakan juga bangsa yang miskin, istilahnya seperti itu. Walaupun kita ketahui bahwa Indonesia ini alamnya ya sangat kaya raya, bahkan sumber daya alamnya yang terkandung di dalamnya, kemudian lahannya yang sangat subur, ini benar-benar kaya sekali sebenarnya. Cuman kenapa petani justru kehidupannya itu di bawah standar? Pasti ada sesuatu hal di sana. Nah, kita akan coba untuk mengupas hal ini. Kita akan gali satu persatu, semoga nanti memberikan inspirasi sehingga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik. Oke, Sobat Tani, pertanyaannya adalah kenapa petani itu selalu miskin? Apakah ini sebuah ada sesuatu di belakang layar sehingga petani dibuat, ya bahasanya dibuat menjadi miskin secara terstruktur, ataukah memang ada kepentingan dari pihak-pihak kapitalis sehingga petani ini menjadi miskin dan mudah untuk dikendalikan? Nah, ada kemungkinan memang di dunia pertanian saat ini dan dari dulu itu adalah ada kepentingan sehingga terjadi penjajahan pertanian. Seperti apa penjajahan pertanian itu? Coba kita analisa satu persatu. Petani saat ini sangat tergantung dengan benih. Yang pertama kita bahas masalah benih. Kalau dulu mbah-mbah kita, nenek moyang kita, pada waktu mereka panen, itu selalu hasil panennya itu dibagi tiga. Yang pertama, disisihkan sepertiganya yang akan digunakan untuk benih pada masa tanam berikutnya. Kemudian sepertiganya lagi ini digunakan untuk konsumsi sehari-hari, artinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk dimakan. Yang ketiga ini baru yang sepertiganya lagi ini baru yang dijual, artinya untuk menutupi kebutuhan lain, mungkin untuk beli lauk pauk dan lain-lain, ya untuk memenuhi kebutuhan yang lain-lain. Artinya dari segi benih, nenek moyang dulu tidak perlu beli benih karena mereka bisa membuat benih sendiri. Nah, yang terjadi sekarang kita telah istilahnya apa ya, dimanjakan dengan benih. Nah, secara otomatis dan secara tidak sadar kita akan mengalami ketergantungan. Ini yang perlu kita sadari pertama, bahwa kita sedang mengalami penjajahan benih. Yang pertama, benih ini saat ini sudah mengalami genetika, rekayasa genetika. Jadi benih sudah dibuat secara hibrida sehingga nantinya setelah panen itu tidak bisa ditanam lagi. Kalaupun bisa, itu mungkin hasilnya tidak akan maksimal seperti benih induknya, seperti itu. Nah, karena benih-benih ini sudah mengalami rekayasa genetika. Itu yang pertama dari permasalahan benih. Yang kedua, petani kita ketergantungan dengan pupuk. Nah, coba kita belajar, kita flashback kepada pengalaman mbah-mbah kita dulu.
Mbak kita dulu untuk pupuk itu tidak menggunakan terlalu banyak pupuk, terutama penggunaan pupuk kimia itu bahkan sangat jarang sekali. Dulu nenek moyang kita itu, mbah-mbah kita, saya tahu sendiri dari mbah saya maksudnya, itu selalu menggunakan pupuk kandang. Yang paling banyak yang digunakan adalah pupuk kandang, kemudian kompos dan lain-lain. Artinya mereka tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk membeli pupuk. Nah, kejadian itu sudah berubah seperti saat ini. Sekarang, sebagian besar petani, bahkan mungkin bisa dikatakan semua petani itu ketergantungan terhadap pupuk, terutama pupuk kimia. Kenapa? Karena kondisi tanah saat ini sudah terlanjur rusak. Nah, ini masalahnya. Ketika tanah ini sudah rusak, tanah ini sudah tidak subur, maka ketika kita menggunakan pupuk organik, ini kayak istilahnya nggak mempan. Butuh proses lama untuk memulihkan, mengembalikan kondisi tanah yang sudah rusak. Mau tidak mau, petani akhirnya menggunakan cara instan. Nah, cara instan itu adalah menggunakan pupuk kimia dengan dosis yang tinggi. Nah, untuk saat ini hasil mungkin bisa lebih baik karena dosisnya tinggi pupuk kimia. Tetapi dalam proses jangka waktu yang lama, ini akan merusak kesuburan tanah. Tanah yang awalnya dulu itu subur, kita kelola, lama-kelamaan akan menjadi istilahnya padat atau bantat, istilahnya bahasanya orang sini bantat. Nah, ini adalah masalah yang besar juga, karena semakin lama tanah ini akan menjadi gersang, artinya kurang subur. Nah, kemudian masalah yang ketiga adalah obat. Nah, petani sekarang ini sudah ketergantungan dengan obat. Artinya untuk mengatasi hama itu selalu menggunakan obat-obatan kimia. Kenapa ini terjadi? Karena kondisi ekosistem sekarang sudah tidak seimbang. Artinya ada ekosistem tertentu yang melebihi batas. Akhirnya ini menjadi hama karena sudah tidak terjadi keseimbangan alam. Nah, akhirnya mau tidak mau petani menggunakan obat-obatan seperti insektisida, kemudian banyak lagi lah macamnya, termasuk obat rumput juga, herbisida dan lain-lain, banyak sekali. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin perlu kita kaji lebih lanjut. Secara instan memang kita sepertinya enak, sepertinya mudah, sepertinya memang segala sesuatunya itu sudah siap, sudah ready ya. Dari segi benih tinggal beli aja, dari segi pupuk kita juga tinggal beli, dari segi obat-obatan kita tinggal beli, praktis. Tetapi jangan lupa bahwa ini akan istilahnya meningkatkan biaya operasional di pertanian. Nah, dari operasional yang tinggi akhirnya tidak ketemu ketika harga panen ternyata harganya tidak sesuai dengan operasional karena operasionalnya sudah tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan masalah yang terjadi. Akhirnya mau tidak mau petani ini akan kecenderungannya rugi. Jadi ketika petani rugi, ini kita sudah istilahnya menjadi kebiasaan dan ini sudah menjadi mindset. Akhirnya termasuk generasi muda sekarang itu sangat jarang sekali yang mau bertani. Coba kita amati di sekitar kita, mungkin di sekitar Bapak Ibu semua sobat tani juga. Coba kita analisa, jarang sekali generasi muda sekarang yang terjun ke dunia pertanian. Alasannya saya itu nggak bertani itu satu, pupuknya mahal, kadang itu nggak ada pupuk. Kedua, panas. Ketiga, tanamnya gagal, dimakan tikus. Jadi saya sementara ini nggak ke tani, jadi ya cari yang lain aja daripada pusing melulu. Alasan saya tidak mau bertani karena pertama masalah, bisa dibilang masalah finansial atau pendapatan yang mungkin kurang lah, bisa dibilang kurang karena pertanian di Indonesia masih bisa dianggap kalangan menengah ke bawah lah. Dan kemudian juga
hobi atau skill saya atau hobi saya memang di bidang elektronika dan lebih ke teknik sipil. Nah, Mbak Yun, bisa diceritakan kenapa Mbak Yun ini kok mau lebih memilih buka warung daripada menjadi seorang petani? Apa kira-kira alasannya Mbak Yun? Kalau sebagai petani ya Mas ya, satu lahan nggak punya, biaya nggak ada, Ya. terus nggak betah panas sekali. Oh, nggak betah panas ya. Memilih buka warung ya modalnya ya cuma segini. Oh, Pun buka warung, Karena kalau ke sawah kan modalnya kan butuh banyak. Butuh banyak. Oh, terus panas. Oh, ya. Sekarang pupuk juga mahal, carinya juga sulit. Susah, ya. Mending buka warung, nggak kena panas. Iya. Oh, ya. Oke. Terima kasih Mbak Yun atas waktunya. Sama-sama. Ini mengerikan sebenarnya. Kenapa? Karena petani itu adalah penyedia makanan. Bukan hanya kita, bukan tetangga kita, tapi bagi seluruh umat manusia di dunia. Ketika petani ini sudah jarang, ketika generasi muda ini sudah jarang yang mau bertani, maka ketersediaan pangan ini otomatis akan langka. Nah, ini sesuai dengan instruksi Presiden kemarin saya lihat bahwa tahun ini 2023 adalah tahun gelap. Artinya kemungkinan besar akan terjadi resesi ekonomi. Salah satu penyebabnya mungkin memang saat ini sedang terjadi perang antara Ukraina dengan Rusia, itu salah satunya. Tetapi dalam jangka panjang, menurut data analitik bahwa petani ini memang semakin tahun semakin menurun, semakin tidak ada generasi muda yang mau bertani. Nah, ini penyebabnya akhirnya kebutuhan pangan, ketersediaan pangan ini akan menjadi langka. Ini sebenarnya adalah masalah besar, masalah kita bersama yang harus kita carikan solusinya. Ketika tidak ada petani, maka ketersediaan pangan tidak ada. Walaupun kita punya uang seberapa banyak pun, kekayaan kita seberapa numpuk pun, jabatan kita setinggi apapun, mau presiden, mau artis, mau orang terkaya di dunia, mau siapapun, meskipun dananya banyak, uangnya numpuk, tetapi ketika tidak ada makanan, maka apa yang akan kita makan? Ini satu hal yang perlu kita perlu kita benar-benar seriusi untuk memberikan solusinya. Seperti itu Sobat Tani. Jadi ini adalah permasalahan besar. Mungkin pertama dari ketersediaan bibit tadi, kemudian dari pupuk, kemudian dari obat-obatan, dan kelangkaan generasi muda yang terjun ke dunia pertanian, yang akhirnya akan membuat ketahanan pangan, ketersediaan pangan semakin menurun. Ini adalah sebuah masalah besar yang mungkin tidak semua orang tahu atau mungkin tidak semua orang peduli. Karena mungkin saat ini istilahnya orang masih bisa makan. Tetapi kita harus berpikir sampai berapa lama, bagaimana dengan anak cucu kita nanti ketika ketersediaan pangan ini semakin langka. Tuh. Nah, oke Sobat Tani, terus dari permasalahan itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini sangat penting sekali. Sobat Tani, dari permasalahan itu sekarang apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, minimal kita untuk diri kita sendiri, kami bersama teman-teman sedang membuat program pertanian mandiri. Apa yang dimaksud dengan pertanian mandiri? Pertanian mandiri adalah sebuah konsep pertanian yang di dalamnya kita akan membuat segala sesuatunya sendiri. Artinya kita tidak ketergantungan dengan pihak luar. Nah, diharapkan dari konsep pertanian mandiri ini kita bisa membuat benih sendiri, bisa membuat pupuk sendiri, bisa membuat obat-obatan sendiri dari bahan baku yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas lebih detail di konten-konten berikutnya mungkin ya. Saat ini kita berikan informasi sekilas saja.
Yang pertama mengenai benih. Nah, mengenai benih ini, cara membuat benih sebenarnya cukup mudah. Saya kasih contoh jagung. Mbak-mbak kita dulu, cara membuat benih sebenarnya sangat mudah. Dari jagung ini, kita potong sepertiganya yang ada di ujung. Sepertiganya yang ada di ujung, ini kita buang, kita patahkan ya. Nah, sepertiganya ini kita buang yang di ujung. Kemudian sepertiganya yang ada di pangkal juga kita buang. Seperti ini. Agak susah kayaknya. Nah, itu contoh aja sobat tani, kayak ini agak susah ini. Nggak bisa dipotong. Tapi yang jelas sepertiganya ini, sepertiga di ujung dan sepertiga di pangkal ini kita buang. Kenapa? Karena yang di ujung ini benihnya, kalau kita buat benih itu terlalu muda. Kemudian kalau yang ada di pangkal ini juga terlalu tua. Artinya nanti akan pertumbuhannya tidak seragam. Benih yang paling bagus kita ambil dari sepertiganya yang ada di tengah. Nah, ini diharapkan nanti pertumbuhannya akan seragam. Sesederhana itu sebenarnya cara membuat benih. Jadi kita tidak usah membeli benih yang mahal. Kita bisa membuat benih sendiri. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, cara membuat pupuk. Nah, cara membuat pupuk ini sebenarnya juga sangat mudah sih sebenarnya. Dan harganya sangat murah. Kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, limbah-limbah yang ada di sekitar kita, itu bisa kita manfaatkan. Yang paling sederhana, kita untuk membuat pembenah tanah, itu paling sederhana adalah dengan air cucian beras. Saya yakin setiap orang, setiap rumah, setiap hari pasti ada cucian beras, air cucian berasnya ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Nanti kita bikin, kita campur dengan tanah yang di bawah rumpun-rumpun bambu. Kenapa kok kita ngambil tanahnya yang di bawah rumpun bambu? Karena bambu adalah tanaman yang istilahnya itu kuat, bakterinya kuat, sehingga kita ketahui daun bambu itu susah lapuk. Nah, ini sangat bagus untuk proses meregenerasi tanah sehingga tanah menjadi subur. Sederhana itu seperti itu aja sebenarnya. Jadi air cucian beras kita kasih tanah kita ambilkan dari rumpun bambu, kemudian kita kasih generator, kita aduk seperti itu. Nah, itu nanti kita semprotkan ke lahan-lahan pertanian kita. Ini fungsinya untuk membenahi tanah yang kondisinya sudah rusak. Nah, ini memang butuh proses, butuh waktu. Tetapi insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik. Itu salah satunya. Yang kedua, untuk mengatasi hama, kita akan produksi obat-obatan yang sumbernya juga bahan bakunya ada di sekitar kita. Sebenarnya membuat bahan baku ini juga mudah, membuat obat seperti kita contohnya obat ulat. Nah, obat untuk ulat, hal yang paling sederhana kita lakukan adalah kita mencari tanaman, rumput atau apapun yang ada di lahan kita. Kita cari yang di situ tidak bisa dimakan ulat, yang ulat itu tidak mau. Nah, itu menandakan bahwa ada sesuatu di sana sehingga ulat tidak mau menyerang. Nah, dari tanaman tersebut bisa kita ambil, kemudian kita proses, kita fermentasi. Nah, itu nanti yang akan kita semprotkan ke tanaman kita. Nah, itu fungsinya nanti agar tanaman kita terhindar dari hama ulat. Itu salah satunya aja kita kasih contoh. Misalkan katakan hama tikus. Nah, tikus itu sangat istilahnya dia tidak berani dengan ular. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah kita membuat produk yang di situ berbau ular. Nah, tanaman ada di sekitar kita sebenarnya, di lahan kita itu ada. Yang biasa ditempati ular itu biasanya tanamannya namanya sambiroto. Kalau di tempat saya sambiroto. Nah, kemudian bisa dicampur dengan gadung atau tembakau. Pada waktu ini dicampur, ini akan memberikan aroma ular. Nah, ini kita semprotkan di lahan kita. Nah, itu nanti insya Allah tikusnya juga tidak akan berani, tidak akan suka tinggal di lahan-lahan kita. Mereka akan mencari tempat lain. Seperti itu. Nah, ini nanti cara-cara seperti ini nanti kita akan buatkan konsepnya, kemudian kita ada target bahwa kita akan bergandengan tangan
dengan seluruh masyarakat, seluruh petani, minimal nantinya di setiap desa itu ada satu perusahaan, satu desa satu perusahaan. Nah, ini untuk melayani kebutuhan di desa tersebut tentunya seperti itu. Nah, pertanian mandiri ini tentunya tidak lepas dengan pertanian terpadu dengan peternakan. Kenapa kita butuh peternakan? Karena bahan bakunya pupuk nanti akan kita ambil dari peternakan. Nah, peternakan ini terutama adalah ayam, kotoran ayam yang akan kita ambil, kemudian kambing, kemudian sapi. Dari kotoran 3 binatang ini yang paling utama. Jadi untuk mengambil unsur NPK-nya seperti itu ya. Jadi minimal kita nanti akan ada peternakan kambing, ayam, dan sapi. Nah, walaupun nggak terlalu banyak untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri di awalnya. Nah, pertanian mandiri membuat konsep bahwa pertanian kita itu tidak perlu membeli bahan baku dari luar. Artinya kita cukupi dari peternakan ini tadi. Begitu juga sebaliknya. Peternakan ini juga kita tidak perlu mencarikan makan. Akan kita penuhi dari lahan kita yang ada. Jadi dari sisa-sisa limbah yang ada bisa kita proses, kita fermentasi, kita bikin silase dan lain-lain sehingga bisa bertahan lama. Nah, seperti istilahnya batang jagung, padi dan lain-lain nanti bisa kita proses. Artinya bahwa pertanian kita tidak butuh modal yang besar. Nantinya seperti itu. Dan peternakan kita juga tidak butuh beli makanan. Karena kita akan membuat fermentasi, membuat bahan-bahan baku makanan ternak ini sendiri. Kita proses dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan pertanian terpadu seperti itu. Nah, pertanian mandiri artinya kita benar-benar mandiri untuk membuat pupuk dan lain-lain, dan peternakannya juga artinya kita bisa membuat menghasilkan dua sistem yang berbeda. Dari peternakannya kita bisa menghasilkan, dari pertaniannya juga kita bisa menghasilkan. Seperti itu Sobat Tani, itu adalah salah satu solusi yang mungkin kita bisa berikan. Sobat Tani, untuk solusi berikutnya adalah mungkin kita akan melibatkan pemerintah terutama. Kita harapkan pemerintah bisa mendukung program-program yang nantinya bisa membuat petani ini lebih maju, lebih mandiri, ekonominya lebih terangkat. Nah, dari program kita salah satunya yang satu perusahaan satu desa 1 miliarder. Harapan kita seperti itu. Nah, konsepnya nanti akan kita jelaskan lebih detail di konten-konten kita berikutnya. Untuk masalah solusi ini kita sebenarnya menurut saya pribadi sebenarnya hal yang mudah kalau kita semua peduli, kalau kita semua tahu. Seperti itu. Masalahnya sekarang adalah tidak banyak orang yang peduli. Sebagian tidak peduli, sebagian lain tidak tahu. Lengkap sudah. Seperti itu. Oke, Sobat Tani, seperti kita ketahui, saat ini beberapa tahun yang lalu juga pemerintah sudah menggelontorkan dana ke setiap desa dalam bentuk dana desa. Nah, dana desa ini rata-rata satu desa itu dapat sekitar 1 miliar. Rata-rata ya, mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. Karena ini menyesuaikan dengan kepadatan penduduk, luas wilayah, dan lain-lain. Nah, artinya ada potensi besar di sana untuk mengelola sebuah desa, terutama di bidang pertaniannya. Karena kita akan membahas tentang pertanian ya, kita tidak membahas hal-hal yang lain. Pertanian aja dulu. Dari dana sekian banyak itu, kalau kita mau peduli, kita akan bisa membuat sebuah program pertanian di setiap desa. Artinya nantinya di desa, satu desa bisa ada perusahaan. Kalau kita ngomong perusahaan, bukan berarti sebuah perusahaan itu harus butuh dana yang sampai puluhan miliar, ratusan miliar dan sebagainya. Enggak, bukan seperti itu. Perusahaan yang kita maksud adalah kita bisa memproduksi sendiri untuk kebutuhan kita sendiri. Minimal untuk kebutuhan kita sendiri. Nanti akan berkembang untuk kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti itu.
Dan nantinya akan memenuhi kebutuhan satu desa. Ini aja sudah cukup bagus, karena setiap desa itu mempunyai banyak petani, mempunyai mungkin ratusan lahan juga yang butuh pupuk, butuh benih, butuh obat dan lain-lain. Dan itu bisa kita penuhi sendiri. Artinya kita tidak perlu membeli lagi dari luar sana. Seperti itu sahabat tani. Mudah-mudahan nanti banyak pemerintah, termasuk dari pemerintahan desa, mungkin bisa melalui BUMDes itu lebih dimaksimalkan lagi, karena BUMDes ini sebenarnya adalah pilar. BUMDes adalah pilar ekonomi desa. Jadi sebuah desa itu kalau bisa benar-benar memaksimalkan BUMDes, maka insya Allah desa tersebut akan bisa mandiri, istilahnya seperti itu, karena bisa mendapatkan penghasilan asli desa, PADes-nya itu akan meningkat dari BUMDes, karena BUMDes adalah badan hukum, badan usaha di setiap desa. Ini yang perlu kita maksimalkan. Mungkin saat ini memang belum maksimal, dan kedepannya insya Allah mungkin bisa lebih dimaksimalkan, sehingga terutama untuk petani-petani nanti bisa lebih maju, lebih mandiri, dan lebih aktif seperti itu. Nah, harapan kita lebih banyak lagi orang-orang yang peduli, lebih banyak lagi orang-orang yang konsen ke arah sana, karena kita sedang menghadapi krisis pangan dunia, maka kita harus lebih konsen ke pertanian, terutama juga pemerintah, mungkin dinas pertanian dan lain-lain, memberikan edukasi yang lebih kepada para petani, terutama petani-petani muda, sehingga nantinya itu menjadi petani itu bukan sesuatu hal yang mengerikan, bukan menjadi momok. Konsep penjajahan adalah membuat petani kita rugi. Nah, ketika petani kita rugi secara terus-menerus, maka otomatis generasi milenial tidak mau melanjutkan sebagai petani. Ini juga saya alami, karena bapak saya juga sendiri bilangnya seperti itu, kamu jangan sampai jadi petani. Nah, kenapa? Karena petani itu asumsinya bahwa mereka itu selalu berkecimpung dalam kotor dan lain-lain, dan selalu rugi. Nah, ketika generasi muda ini sudah tidak mau masuk ke dunia pertanian, kemudian pertanian itu ternyata rugi, otomatis lahan-lahan di sekitar kita ini akan banyak disewakan atau bahkan mungkin dijual. Nah, disinilah para kaum kapitalis akan masuk. Ketika tanah banyak disewakan, ketika tanah banyak dijual, maka investor-investor besar ini akan masuk. Nah, ini sangat mengenaskan sekali, karena mau tidak mau kita, orang-orang pribumi, akan bergeser. Kita akan masuk ke hutan Sobat Tani. Benar ya, seperti itu. Kita akan bergeser masuk lebih dalam ke dalam hutan maksudnya. Jadi tanah-tanah yang berada di pinggiran kota, tanah-tanah sawah, ini kedepannya akan dimiliki oleh kaum-kaum investor, kaum-kaum kapitalis. Seperti itu. Ini sebenarnya sangat mengerikan sekali. Nah, makanya kita coba untuk mari kita bergandengan tangan, kita gotong royong, kita bersinergi untuk membangun kembali dunia pertanian ini, agar kedepannya anak-anak generasi muda mau bertani kembali, sehingga ketersediaan pangan itu bisa terpenuhi. Jangan sampai nanti benar-benar terjadi krisis pangan dunia seperti itu. Karena kita ketahui sekarang itu banyak pemuda itu yang menganggap dunia petani itu dunia yang panas, dunia yang kotor, dunia miskin, dan lain-lain. Nah, kita akan merubah mindset seperti ini, bahwa pertanian adalah agropreneur. Pertanian adalah peluang usaha di bidang pertanian. Mau tidak mau, otomatis suatu saat, karena kelangkaan petani, kelangkaan pangan, dan lain-lain, pertanian akan menjadi sebuah bisnis yang besar, menjadi sebuah potensi yang besar. Seperti itu Sobat Tani. Nah, ini mari kita mulai dari sekarang. Tentunya tetap harus melibatkan pihak-pihak yang berwenang juga. Nah, ini kita pesan kepada pihak-pihak yang berwenang juga, semoga nanti bisa memberikan arahan-arahan kepada petani-petani, kelompok petani, kepada pemuda dan lain-lain. Seperti itu Sobat Tani ya. Mungkin untuk sementara ngobrol-ngobrol kita kali ini seperti itu dulu. Kita akan sambung di video-video berikutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan dunia.